Mees Hilgers jengah dituduh, akhirnya buka suara. Terungkap PSSI pilih Patrick Kluivert karena alasan ini, dibanding dua kandidat lainnya. Shane Patinama merespon kegaduhan dengan positif. Mees Hilgers jengah terhadap tudingan bahwa dirinya menjadi dalang dipecatnya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Muncul rumor bahwa alasan dibaliknya Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI adalah karena retaknya hubungan dengan para pemain diaspora. Salah satu pemain yang terseret dalam rumor tersebut, yaitu Mees Hilgers. Pemain FC Twente ini disebut-sebut berkonflik dengan ST. Kabar ini semakin liar ketika Mees Hilgers tak kunjung mengucapkan salam perpisahan selepas PSSI umumkan Shin Tae-yong dipecat. Jengah terhadap rumor yang semakin tidak menentu tersebut, bek berusia 23 tahun tersebut akhirnya angkat bicara. Mees Hilgers mengungkapkan, saat ini tengah fokus dalam pemulihan cedera sehingga jarang membuka media sosial. Teman-teman, mohon maaf saya sering offline dalam beberapa hari atau minggu terakhir, tulis Mees Hilgers di Instagram story-nya. Dia menambahkan, ada masalah kesehatan lain yang harus diatasi sehingga membutuhkan waktu untuk recovery. Saya sempat mengalami cedera dan baru mencabut gigi, sehingga secara fisik dan mental membutuhkan waktu untuk kembali. Besok saya akan membagikan momen terbaru saya, jadi mari nantikan, sambungnya. Secara personal, Mees Hilgers mengaku tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena baru sekali bertemu di timnas Indonesia. Pada akhirnya, saya mencoba tetap positif di tengah beberapa kabar negatif soal situasi pelatih di Indonesia. Saya tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena baru sekali bertemu, kata Mees Hilgers. Di kesempatan kedua saya harusnya membela timnas Indonesia, saya mengalami cedera, lanjutnya. Dirinya pun membantah bahwa ada kaitan dengan alasan PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Saya juga membantah berita negatif, kebencian dan bohong terkait pemecatan pelatih dan kenapa saya tidak hadir pada November 2024. Semoga di tahun 2025 ini, Anda dan keluarga bisa semakin sukses, pungkas Mees Hilgers. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama mengajak semua masyarakat untuk bersatu dalam menyikapi masa depan tim Garuda. Hal ini dikatakan Shane saat menanggapi penggantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Mari kita semua tetap bersatu dan bersikap positif terhadap masa depan timnas, kata Shane, dikutip dari unggahan Instagram story-nya, Kamis. Kedatangan Kluivert memicu sejumlah reaksi dari penggemar timnas Indonesia. Mayoritas dari mereka tak memberi sambutan baik atas kedatangan Kluivert karena rekam jejak kepelatihannya yang kurang mentereng, ditambah legenda timnas Belanda itu juga pernah terjebak kasus judi. Menanggapi hal ini, bek kiri 26 tahun itu meminta semua pihak untuk mendukung sepenuhnya Kluivert demi mencapai impian berlaga di Piala Dunia 2026. Kluivert datang ke Indonesia dengan membawa dua asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pria yang kini berusia 48 tahun itu memiliki waktu kurang lebih 2,5 bulan sebelum debutnya melakoni dua laga putaran ketiga babak kualifikasi, yaitu melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendukung satu sama lain untuk satu impian yang kita semua miliki, ucap Shane. Lebih lanjut, Shane mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shin yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya. Di bawah asuhan Shin, Shane memiliki 10 cap sejak debutnya melawan Argentina pada Juni 2023 silam. Kepada pelatih, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya dan semoga sukses ke depannya, tutup dia. Penyebab PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia akan diulas di sini. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang dua nama lain. Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang diadakan Senin 6 Januari 2025,
Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu, 25 Desember 2024. Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun, Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, tidak percaya begitu saja. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang dua kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dipilih oleh PSSI, alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Shin Tae-yong. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa seluruh staf kepelatihannya dari Korea Selatan ke Timnas Indonesia, mulai dari pelatih kiper, fisik hingga fisioterapis. Akibatnya, diduga muncul kubu-kubuan di skuad Timnas Indonesia hingga berujung palu pemecatan kepada Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Jumat, 10 Januari 2025. Karena dua calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer, walaupun ini cuma asumsi. Tapi, keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya dibawa dari Belanda. Yang seperti ini, biasanya Giovanni van Bronckhorst, lanjut pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau yang satu lagi, kemungkinan itu Frank de Boer. Ini pelatih karakternya keras, jadi dia mau ngatur-ngatur lah seperti yang pertama. Frank de Boer juga pernah bekerja bersama Erick Thohir di Inter Milan pada 2016. Jadi tidak deal dan Patrick Kluivert yang deal. Jadi kalau ada gimmick-gimmick cuma Patrick Kluivert yang datang pas interview di hari Natal sehingga dia yang dipilih, silakan simpulkan sendiri, tutup Bung Harpa.